antara lain apa yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, wailun liman la ya'lam wa la ya'mal marrah, celaka bagi orang yang tidak berilmu dan dia tidak mengamalkan, tidak bermanfaat untuk dirinya sekali. Ini celaka sekali dia, celaka satu kali. Kata Abu Darda, wa wailun liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat, tetapi celaka 7 kali bagi orang yang berilmu, tahu, faham, namun tidak dia amalkan, tidak berguna untuk dirinya. Itu 7 kali celaka dia. Karena hujjatullah qamat alaih, hujjah Allah telah tegak pada dirinya. Ilmu yang dikehendaki agar itu menghiasi diri kita, menghiasi ibadah kita. Dengan ilmu yang kita pelajari, diharapkan dengan itu menghiasi akhlak kita. Artinya benar-benar kita itu dihiasi oleh ilmu. Karena orang-orang belakangan, generasi-generasi belakangan akan banyak dari mereka yang ilmu olehnya sebatas memperindah namanya, bukannya dia diperindah dengan ilmu itu. Ilmu itu dia perindah dengan amal ibadahnya, ilmu itu dia perindah dengan akhlak adabnya. Namun dia mendapat keuntungan, ambil keuntungan dari ilmu. Kata Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, yushiku in talabikum zaman an yatajammala atau ayutajammala bil ilm kama yatajammalur rajulu bi thawbih. Akan datang waktu di mana orang berhias diri dengan ilmu seperti berhias dengan pakaiannya. Layaknya orang berpakaian mewah, bagus, dia tampak orang terhormat, tampak orang berada, walaupun pada hakikatnya dia orang yang rusak, jelek. Tapi pakaian ini sebatas casing luar yang bisa menipu orang. Orang melihat ini orang terhormat, ternyata dia perampok. Dengan pakaian stilnya, dengan dasi, dengan jasnya. Ilmu akan diperlakukan demikian. Artinya orang berhias dengan ilmunya layaknya pakaian, sekedar untuk mendapatkan nama, diketahui dan dikenal fulan pernah belajar di sana dan di sini, muridnya fulan dan allan. Namun tidak terbenahi ibadah maupun akhlaknya.
Wal'iyadzu billah. Demikian pula wasiat a'immatus salaf, dan itu yang mereka terapkan pada diri mereka. Tahapan demi tahapan, seperti apa perubahan positif pada diri mereka. Kata Sufyan Ats-Tsauri menceritakan bagaimana para ulama salaf dulu. Beliau katakan, al-ulama dari zaman sahabat tabi'in, kanu idza alimu amilu. Kalau mereka sudah tahu, berilmu, segera mereka amalkan. Itu akidah, dia yakini. Itu perintah, dia taati. Larangan, dia jauhi. Akhlak, dia benari. Alimu amilu. Fa idza amilu syughilu. Jenjang pertama mereka berilmu. Begitu berilmu, naik ke jenjang berikutnya, mereka amalkan. Begitu mereka amalkan, kalau sudah orang mengamalkan, orang akan sibuk dalam kebaikannya. Namanya orang ibadah, orang ilmu itu sendiri kesibukan. Dia perlu baca, dia perlu bahas, dia perlu melihat kesana kemari penjelasan ulama, buka kitab ini, kitab itu, mencari, memutola'ah. Pengamalannya pun demikian. Mereka bukan orang yang pengangguran dan membuang-buang waktu. Sibuk kalau sudah beramal. Kata Tsauri, fa idza syughilu fuqidu. Jenjang berikutnya, kalau dia sudah sibuk, orang akan kehilangan. Artinya orang akan sulit menemui di mana fulan, kemana fulan. Kehilangan mereka. Artinya mereka bukan tipe orang yang alal fadhi, sehingga kesana kemari duduk ngobrol, bergadang dan semisalnya. Orang akan kehilangan, sulit untuk menemui mereka karena mereka orang sibuk. Fa idza fuqidu tulibu. Jenjang berikutnya, begitu mereka orang kehilangan mereka, semakin mereka itu dicari, semakin dikejar. Orang nyari, orang butuh terhadap mereka. Umat sangat perlu untuk bertanya, untuk minta fatwa, minta bimbingan. Tidak semudah itu bisa bertemu mereka. Yang terakhir kata Sufyan Ats-Tsauri, fa idza tulibu harabu. Dan semakin mereka dicari, semakin mereka lari, menghindar, takut dari syuhrah, tidak senang dengan popularitas, ketenaran, bangga diri dan semisalnya. Begitulah ulama salaf dulu dan yang mengikuti mereka. Kamu lihat para ulama, para masyayikh, sulit untuk kita bisa temui. Semakin dicari, semakin sulit. Semakin dicari, semakin lari karena sibuknya.
tanda kalau ilmu itu bermanfaat pada orangnya. Mereka terapkan demikian pada diri mereka. Aimatus salaf rahimahullah, sehingga betul-betul meresap ilmu itu pada kalbunya, pada jiwanya. Tapi ketika tidak ada pengamalan, tidak ada pembenahan, kalbu itu akan mengeras. Kata Imam Malik ibnu Dinar rahimahullah, al-alim idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu 'anil qulub kama yazilul qatru 'anis safa. Kalau seorang alim dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, segala mau'izahnya, nasihatnya, taujihat itu lewat begitu saja dari hati, nggak bisa meresap, nggak bisa masuk, layaknya air ketika mengenai batu besar, ya nggak mungkin bisa menyerap air. Air itu turun dan begitu cepatnya melewati batu itu, nggak ada pengaruhnya. Apa yang dia sampaikan tidak berbobot, tidak ada kualitasnya. Wal'iyadzu billah. Makanya nasihat Abu Qilabah rahimahullah kepada Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau dinasihati oleh Abu Qilabah, ya Aba Ayyub, idza ahdatsallahu laka ilman fa'ahdits lahu ibadatan. Wahai Abu Ayyub, kalau Allah tambah ilmumu, Allah perbaharui ilmumu, maka bertambah pula lah ibadahmu kepadanya, perbarui pula ketaatanmu kepada Allah, tambah pula. Semakin kamu dekat kepadanya, semakin kamu taat. Sebagai bentuk nyata syukurmu kepada Allah, Allah tambah ilmumu, semakin kamu bertambah kedekatan dan ibadahmu kepadanya. Wala yakunu hammuka an tuhadditsa bihi. Kata Abu Qilabah, jangan sampai tujuanmu adalah untuk menyampaikan dan bicara ilmu. Kamu dapat, kamu bicara, kamu dapat, kamu sampaikan, tapi tidak ada pengamalannya pada dirimu sendiri. Jangan itu yang menjadi tujuanmu, untuk kamu pintar khutbah, supaya kamu pintar orasi dan seterusnya,
pintar dalam menyampaikan, bukan itu tujuan ilmu. Maka kita hendaklah menyadari ilmu yang kita pelajari ini perkara tertinggi di dunia ini. Kata Imam Abu Asim, man talabal hadith faqad talaba a'la umurid dunya. Orang kalau sudah belajar hadith berarti dia telah mempelajari perkara tertinggi dari urusan dunianya. Gak ada yang lebih dari itu. Fayajibu ayyakuna khairan nas. Oleh karena itu wajib dia menjadi orang terbaik. Jadi contoh bagi yang lain dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, kesehariannya, tutur katanya, tindak tanduknya, semua. Dia harus menjadi orang yang terbaik. Ilmu dipelajari, amal ibadah pun mereka benahi, akhlaknya, ibadahnya seiring. Makanya kata Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilm. Ulama dulu salaf, sebagaimana mereka belajar ilmu, mereka juga belajar hadyu. Hadyu itu gerak-gerik atau tindak tanduk. Kedua-duanya ini sebagai teori ilmu, hadyu sebagai praktek, bagaimana ibadahnya, seperti apa akhlaknya. Ilmunya meningkat, bertambah, hadyunya pun harus meningkat dan bertambah baik, bertambah baik. Dan kedua-duanya mereka pelajari. Bagaimana ilmunya bertambah, bagaimana pula mereka harus meningkat hadyunya. Al-hadyu, ad-dallu, as-samtu, itu yang mereka sebutkan, tindak tanduk, gerak-gerik, keseharian ibadah, akhlaknya, tutur katanya. Makanya Ibnu Sirin sendiri disebutkan beliau utus seseorang yanduru kaifa hadyul Qasim wa haluh, untuk belajar dan melihat Imam Qasim. Qasim ini imam besar, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, cucunya Abu Bakar, termasuk salah satu yang dikategorikan sebagai fuqaha us-sab'ah fit tabi'in. Di masa tabi'in ada 7 ulama besar, 7 fuqaha besar yang dikenal. Salah satunya ini Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Dalam fikih, dalam hukum sering akan kita jumpai misalnya pendapat ini qala bihi fuqaha sab'ah, begitu, ittafaqa alaihi fuqaha sab'ah, perkara ini disepakati oleh fuqaha sab'ah, 7 fuqaha, begini pendapat fuqaha sab'ah, karena kealiman mereka. Ibnu Sirin tidak hanya ingin ngambil ilmunya Qasim, tetapi juga hadyuhu wa haluhu. Dan itu mereka pelajari dari sang guru. Tidak hanya mereka pelajari ilmu, tapi juga al-hal wal hadi.
bagaimana tindak tanduknya, bagaimana ibadahnya, akhlaknya, ditiru, itu juga dipelajari. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kitab Minhajul Haq karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau tuangkan di situ wasiat-wasiat penting bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu, laki maupun wanita tentunya. Syekh Sa'di alim, imam besar dalam keilmuan, dan beliau di zamannya adalah hakim yang ditunjuk, dipercaya sebagai qadhi. Ini namanya hakim, sibuk dengan mahkamah, menyelesaikan pertikaian, perselisihan di negerinya sana, Qasim. Dan seperti yang disebutkan ulama, kalau saja tidak ada peninggalan bagi Syekh Abdurrahman Sa'di kecuali beliaulah, dengan jasa beliau lahirlah Syekh Utsaimin, maka cukup itu sudah sebagai kebanggaan bagi beliau. Karena Syekh Utsaimin murid besarnya. Al-muhim, disebutkan dari akhlak dan tawadhu'nya beliau, ulama besar di zamannya, imam plus qadhi, hakim besar, hakim agung. Dalam biografi beliau, terkadang beliau pagi keluar rumah. Orang Saudi biasa, orang Arab, antara pintu rumah dengan pagar masih ada hosh, halaman gitulah, beberapa meter, mungkin 5 meter kurang lebih, ke pagar luar. Suatu ketika pagi beliau keluar dengan membawa sekian map untuk ke mahkamah, ke gedung tempat beliau bekerja. Di halaman depan rumah ada putri beliau. Putri masih kecil, masih ya mungkin TK gitu, usia TK, bersama putri tetangga sedang main. Namanya anak gadis kecil, main seperti anak-anak kita, main masak-masakan gitu. Anak putri kan gitu, ada dari mainan plastik, ini kompor-komporan, ada teko-tekoan gitu, cangkir-cangkiran. Alhasil ketika Sa'di lewat, si anak tetangga ini, teman putri beliau, manggil, "Wahai Syekh, sini, mampir ke rumahku." Rumah-rumahnya tadi, mainannya. Mampir ke rumah. Itu sempat-sempatnya Syekh dengan kesibukannya, dengan keilmuannya, dengan kewibawaannya, memenuhi panggilan sang putri, anak tetangga ini. "Oh iya, jazakillah khair, Masya Allah. Mana rumahnya?" "Sini, di sini." "Duduk sini, Syekh." Duduk beliau
gelempo di bawah tanah. Nah, aku buatkan kopi ya, dengan bahasa Arab. Aku tuangkan kopi untukmu. Oh iya, jazakallah khair. Enggak ada kopi, enggak ada apa, cuma mainan plastik. Masya Allah, zen, enak. Sudah ya, aku sibuk mau berangkat. Kata sang putri, loh, aku belum, Abi. Nyicipi dulu. Ya insya Allah kamu besok. Karena beliau tergesa-gesa. Asyahid, tawaduknya beliau. Hadiyu yang semacam ini, tindak tanduknya, akhlaknya, nganggep ke orang, peduli, memberikan perhatian. Nggak kemudian ayah anak kecil. Apalagi beliau memang sibuk sebagai seorang hakim agung, belum lagi memang seorang alim besar. Tapi tidak menghalangi beliau, sehingga tidak dilihat dari ilmunya saja, tetapi bagaimana hadiyuhu wa haluhu, seperti Ibnu Sirin katakan tentang Qasim ibn Muhammad. Bagaimana sih tindak tanduk dan ibadah dan akhlaknya, dipelajari, ditiru. Wa min hasanatil ilm, ulama sebutkan at-tashabbuhu bi ahlihi. Dari kebaikan ilmu adalah orang tertuntun untuk meniru kepada orang-orangnya, orang yang berilmu. Kita terkondisikan untuk meniru mereka, walaupun kita masih jauh keilmuannya dari mereka. Seperti penyair katakan, wa tashabbahu illam takunu mithlahumu inna tashabbuha bil kirami karimu. Tirulah orang-orang terhormat itu, walaupun kamu nggak sampai seperti mereka, masih jauh, tapi berusaha meniru, karena meniru orang-orang terhormat adalah kehormatan. Meniru orang-orang mulia adalah kemuliaan. Nah, wahakadha. Wasiat yang disebutkan oleh beliau di depan atau awal, beliau sebutkan itu dalam beberapa bait qasidah. Antara lain beliau katakan, fayasa ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Fayasa ilan an manhajil haqq, wahai kamu yang bertanya tentang manhajul haq, yang menginginkan untuk menitih jalan kaum, yakni para ulama salaf, menitih jalan kebenaran, manhajul haq bersama para ulama salaf, untuk kamu ingin mendapat kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhiratmu. Dimulai oleh beliau dengan panggilan atau ungkapan kasih sayang, seperti seorang ayah kepada anaknya,
kepada talibul ilm yang menuntut ilmu. Kamu yang bertanya tentang manhajul haq, menginginkan untuk tahu apa itu siratal mustaqim, apa itu jalan yang lurus. Karena yang kamu kehendaki adalah keselamatan dirimu, kebahagiaanmu di dunia dan akhiratmu. Dan itu penting, bahwa asas ilmu ini adalah rahmat, dibangun di atas rahmat, karena kasih sayang. Kita sayang karena rahmat. Ilmu ini disampaikan kepada yang lain. Wala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Sebagaimana kita ingin selamat, ingin bahagia, dengan apa kita bahagia, itu pula yang kita harapkan untuk saudara kita. Rasul pun diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Makanya ulama sebutkan termasuk kebiasaan para ulama muhadditsin, para ulama hadis terkhusus zaman itu kan tentunya tahdits. Ketika orang itu datang ke majelis alim, seorang syekh, mendengar hadis-hadis yang beliau punya, yang beliau riwayatkan. Haddatsana fulan, qala Rasulullah, haddatsana fulan, qala Rasulullah. Sengaja dari kebiasaan banyak para ulama hadis di zaman itu, yang pertama kali mereka sampaikan kepada muridnya yang baru, kalau di zaman kita kan ada istilahnya masih sedang orientasi. Bahkan awal dia duduk di majelis, awal dia mendengar hadis dari syekhnya adalah hadis ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang rahmat, mereka dirahmati oleh Allah. Ar-rahimun yarhamuhumullah. Orang-orang yang rahmat, punya kasih sayang kepada sesamanya, ingin baik, bernasihat, mendidik, mentarbiyah, menasehati. Mereka pula akan dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Sehingga hadis itu menjadi hadis yang musalsal bil awwaliyah. Kita tahu hadis musalsal. Musalsal itu silsilah. Sehingga nanti perawi ketika menyampaikan kepada muridnya nanti ke bawah dan seterusnya, dia akan nyampaikan begini. Setelah dia bawakan hadis ini, ar-rahimun yarhamuhumullah, dia kasih penjelasan, wa hadzal hadis awal ma sami'nahu min syaikhina. Ini hadis pertama yang kami dengar dari guru kami. Nanti kelak ketika ini sudah menjadi syekh, sudah menjadi alim, kan didatangi orang juga, didatangi tulabul ilm, berguru padanya. Dia juga akan berbuat sama. Pertama hadis yang dia perdengarkan kepada muridnya, hadis ini, ar-rahimun yarhamuhumullah. Sehingga murid-muridnya kelak ketika menjadi syekh, ketika menjadi alim akan juga bilang begitu. Dan ini hadis pertama yang kami dengar dari syekh kami. Terus demikian. Ini hadis pertama, ini hadis pertama, ini hadis pertama.
untuk menekankan pentingnya rahmat. Dan ilmu ini ditegakkan di atas rahmah, karena kasih sayang, karena rahmat. Kita ingin baik bagi orang. Dalam wasiat atau pernyataan beliau pula, ya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Kamu bertanya tentang manhajul haq, kamu bertanya dengan tujuan untuk supaya faham jalan a'immah seperti apa, jejak para ulama salaf seperti apa, agar kamu menitih di belakangnya, kamu tiru, kamu ikuti. Dan ini isyarat juga dari beliau pentingnya tujuan orang dalam bertanya. Apa niatmu dalam pertanyaanmu? Karena enggak semua penanya muwaffaq. Enggak semua penanya itu mendapat taufik. Tidak sedikit dari mereka bertanya tidak lebih dari jidal, nyari perdebatan. Tidak sedikit dari manusia bertanya tidak sedang mencari jawaban untuk kebaikan dirinya. Banyak dari orang bertanya dalam keadaan dia sudah punya kesimpulan sendiri. Dan ini tidak muwaffaq. Maka tujuanmu ketika engkau bertanya adalah perkara yang sangat kamu butuhkan. Tanya yang bermanfaat untukmu. Tanyalah permasalahan, perkara yang itu berguna bagimu dan kamu butuhkan. Kamu sedang menginginkan akhirat, perjalanan ke jannah. Nasallallahu taufik. Itu yang kamu inginkan. Maka kamu kan butuh bekal. Kamu butuh tahu seperti apa jalan yang harus saya ikuti, apa yang harus saya taati, apa yang harus saya tinggalkan. Begitu orang bertanya, tanya yang berguna untukmu, tanya yang kamu akan amalkan. Tanyalah sesuatu yang kamu amalkan, kamu butuh tahu, penting bagimu. Karena dari sini saja sudah banyak orang yang terpreset dan tidak mendapat taufik. Maka tujuan utama bertanya adalah kamu ingin mengangkat kejahilan dari dirimu. Kamu dalam keadaan jahil, kamu banyak enggak tahu.
banyak nggak paham. Maka kamu bertanya untuk cari ilmu, cari kebenaran, untuk kamu amalkan. Tadi pengamalan. Banyak sekali tausiah, nasihat dari a'immatus salaf. Kamu itu dalam keadaan jahil, kosong. Orang dalam keadaan dia kosong, jahil, nggak ada ilmunya. Nah, kejahilan ini harus kamu angkat, itu tujuanmu. Harus diamputasi, dia harus diangkat ini kejahilan. Makanya tanya, bertanyalah, sehingga tergantikan kejahilan itu dengan ilmu. Terisi kamu dengan ilmu yang benar, ilmu yang nafi', bermanfaat. Ada sebagian orang pula tidak mendapat taufik, sehingga niatnya dan tujuannya bertanya untuk membanding-bandingkan. Jadi dia punya sekian referensi, dia sudah punya sekian masukan atau mungkin dari sekian narasumber, dia sendiri dalam keadaan kosong, jahil. Cuman dia comot dari sini, tanya ke situ, tanya ke sini, baca dari sana, baca dari situ, dapat semua, kemudian dia godok sendiri, dia timbang-timbang sendiri. Kayaknya ini lebih betul yang itu, penjelasan ini begini, ini begitu. Lalu dia simpulkan sendiri. Dirinya sendiri tidak terisi dengan ilmu. Dan ini kesalahan besar, fatal. Bukan begitu para ulama salaf dalam menitih jalan kebenaran ini. Mereka bertanya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Mereka bertanya untuk dapat ilmu, sehingga menerangi jalannya, tahu apa yang harus dia benahi, apa yang harus dia amalkan. Jadikan itu niatmu, jadikan itu niatmu dalam belajar, dalam bertanya. Angkat kejahilan dari dirimu. Dan itu wasiat penting yang Sa'di rahimahullah wasiatkan. Di bait itu pula beliau sebutkan, apa sih tujuanmu bertanya? Apa yang kamu maukan dalam belajar, membaca, mendengar, bertanya? Dua tujuan utamanya. Yang pertama, benar-benar kamu ingin betul-betul mengikuti dan menitih jejak ulama salaf. Betul-betul itu niatmu dan Allah Maha tahu. Kamu tahu mereka adalah orang yang diridhoi Allah, diridhoi Rasulnya, dipuji Allah, dipuji Rasulnya, maka kamu ingin bertoladan kepada mereka. Satu. Apa yang kamu dapati dari mereka kamu ambil, apa yang kamu tahu dari mereka kamu tiru. Yang kedua, puncak segalanya adalah kebahagiaanmu di duniamu dan akhiratmu. Kalau disimpelkan, berarti kamu menggabungkan antara ghoyah dan wasilah, antara tujuan dan wasilahnya.
tujuanmu ke seberang sana. Itu ghoyah. Wasilahnya kamu harus menyeberangi jembatan ini. Untuk sampai ke sini kamu harus melewati jembatan Samarinda sana. Harus lewat kan ya? Mudah-mudahan harus lewat. Seandainya, artinya nggak ada jalan lain, ya harus itu yang harus kamu tempuh. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di Shawa'iq Mursalah, kata Ibnul Qayyim, ada dua perkara penting yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin antara thariqah dan ghoyah, antara tujuan dan jalan untuk mengantarkan kamu sampai ke tujuan itu. Fattariqah, kata Ibnu Qayyim, al-hadyu. Maka jalannya adalah hadyu tadi. Ilmu, ibadah, akidah, akhlak, tindak tanduk. Wal ghayah sa'ada wal falah. Tujuannya adalah kebahagiaan dan keselamatan. Faman lam yasluk hadhihi tariqah lam yasil ila hadhil ghayah. Maka yang tidak meniti jalan ini, ya nggak akan bisa sampai ke tujuan itu, nggak akan bisa. Kamu maksa nangis kayak apa, ingin sampai ke sana tapi nggak mau ngikuti meniti jalan ini, jalan yang ada, yang telah digariskan oleh para ulama Islam, nggak akan kamu bisa sampai ke sana. Nggak akan pernah kamu bisa mencapai tujuan itu. Makanya dua-duanya, dari penjelasan Ibnul Qayyim maupun Sa'di, kamu harus membenahi tujuanmu, harus jelas apa yang kamu maukan. Yang kedua, kamu juga harus tahu apa jalan, apa itu thariqah, bagaimana konsepnya, seperti apa metodenya, agar kamu bisa sampai ke tujuan itu. Makanya Sa'di pun menekankan, ya bataghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Sa'adah, kebahagiaan ini kan impian setiap insan, bahkan hatta yang kafir, jangankan yang mukmin, hatta yang kafir mimpi kepingin bahagia, itu dambaannya. Bahkan dari sebagian mereka, atau tidak tahu mungkin semuanya, juga mengenal yang namanya surga dan berharap dapat. Sehingga kadang kamu dengar misalnya engkongnya atau kakeknya atau bapaknya yang sudah mati, kan ungkapannya begitu, ya mudah-mudahan bapak kita tenang di surga sana. Surga mana? Kamu kafir. Tapi menunjukkan dia berharap surga itu. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan engkong-engkong kita, dengan kakek buyut kita di surga sana. Surga nirwana atau surga apa namanya, surga.
Permasalahannya nggak semua yang mengharapkan itu akan mendapat taufik untuk bisa sampai ke sana. Kan butuh jalan untuk ke tujuan itu. Harus jalur itu harus dilalui. Enggak akan bisa sampai. Makanya perlu tahu thariqul qaum, orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka yang jauh di atas kita, dan itu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Disebutkan antara lain dari a'immatus salaf, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab ini guru besarnya Imam Malik Ibnu Anas. Imam Malik guru besarnya Imam Syafi'i. Ibnu Syihab muda belia. Kata Imam Malik, lihat ilmu. Lihat ilmu. Itu yang membedakan orang. Tentunya dengan pengamalannya. Kata Imam Malik, aku tahu di Masjid Nabi, Masjid Nabawi Madinah sana, karena Imam Malik imamnya Madinah, ada 70 orang tua-tua, orang sepuh, santun, tawadhu, baik, ahli ibadah, ahli sholat 5 waktu, Masya Allah, rumah masjid, 70 orang. Kata Imam Malik, kalau seandainya satu persatu diamanati untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal kan gudangnya harta, emas di situ, perak, gandum, kurma, semua di situ. 70 orang ini, kata Malik, niscaya masing-masingnya bisa dipercaya. Gak akan dia korupsi, gak akan dia nyuri, gak akan dia ambil. Amanat. Dan dia ahli ibadah masjid. Tapi kata Imam Malik, kalau sudah mereka mulai bicara ilmu, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah berkata begini, kata Imam Malik, satu pun aku tidak bisa percaya. Karena ilmu martabat yang jauh lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebagaimana mukminin Allah angkat derajatnya jauh lebih tinggi dari yang tidak beriman. Di kalangan orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, jauh Allah angkat lebih tinggi derajat mereka. Sekarang dia bicara ilmu. Rasulullah pernah begini, Rasulullah berbuat ini, Rasulullah bersabda begini. 70 orang ini satu pun tidak bisa aku percaya. Orang tua-tua ini. Kalau bahasa kita kan orang senior umurnya. Kata Imam Malik, datang kepada kami di Madinah Ibnu Syihab Az-Zuhri wa huwa syab yatara'ra. Datang Imam Ibnu Syihab Zuhri dalam keadaan dia anak muda, masih belia, masih muda, sangat muda. Kunna nazdahimu ala babihi. Kami berdesak-desakan, berjubel rebutan untuk bisa dapat hadir di majelisnya. Karena yang mengangkat Ibnu Syihab ilmu.
Kami, ucapan kami ini orang-orang seperti Malik, ulama besar, rebutan untuk bisa hadir di majelisnya, menimba ilmu darinya. Anak muda, ilmu. Kata Imam Al-Abrash, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Belajarlah, karena ilmu harus dengan belajar, proses. Seperti santri-santri kita, dan kita semua sedang belajar. Belajarlah, karena nggak ada orang dilahirkan dalam keadaan langsung berilmu. Nggak ada itu ilmu laduni, nggak ada. Pingin berilmu harus belajar. Nggak ada ilmu wangsit, ilmu dapatan nggak ada. Agama yang begitu mulia, ilmu dunia saja ada yang dapat wangsit dan bisa dipercaya orang. Kamu ada orang misalnya tiba-tiba saja mengaku saya dapat ilmu laduni, ilmu kedokteran, buka praktek dokter. Maaf Pak, dokter pernah kuliah di fakultas kedokteran mana? Saya tidak pernah kuliah. Terus buka praktek dokter dari mana? Saya dapat ilmu laduni. Ada orang mau percaya? Kamu ngelamar pekerjaan ke PT Badak atau mana? Saya melamar kerjaan jadi manajer di sini. Punya keahlian apa kamu? Saya punya ilmu tambang atau elektronik atau apalah. Kamu lulusan sarjana fakultas mana? Saya tidak pernah belajar. Dapat wangsit. Saya kuasai ilmu itu. Ada yang mau percaya sama kamu? Harus dengan belajar. Wa laisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu enggak akan sama seperti orang yang jahil, beda jauh. Termasuk perlakuan orang kepadanya antara yang jahil dengan yang berilmu. Lanjut kata Abros, wa inna kabiral qaumi saghirun indahum idzal maltaffat alaihil mahavilu. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza maltaffat alaihil mahavilu. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza maltafat alaihil mahavilu. Orang tua pun, orang besar pun, kalau dia enggak punya ilmu, begitu ada perkumpulan, begitu ada mahafil, ada seminar, ada majelis, ada yang serupa itu, kalau dia enggak berilmu, enggak akan didengar oleh orang. Dia jadi orang kecil, enggak berguna. Kalaupun usiamu 100 tahun, kalaupun kamu anaknya fulan, setinggi apa yang kamu punya prestasi sosial di masyarakatmu, tapi ketika kamu nggak punya ilmu, nggak akan ada yang mau datang padamu. Bahkan dalam ilmu dunia, seminar kesehatan atau apa gitu, atau apalah, seminar tentang menjaga keramahan lingkungan dan sebagainya. Siapa pembicaranya? Fulan bin Fulan, Bapak Fulan bin Alan. Siapa dia? Orang tua. Siapa dia? Dia anaknya kepala suku itu. Ada yang mau datang, ada yang mau dengar? Nggak dipercaya sama orang. Nggak akan ada yang mau datang, karena dia nggak punya ilmu.
Tapi anak muda sekalipun baru lulus misalnya dalam ilmu dunia ini, ya sarjana dari sini, memberi penyuluhan tentang apalah peternakan, tentang ini, orang datang, orang butuh dengan ilmunya. Hanya orang besar, orang tua, kalau nggak ada ilmunya di majelis dia jadi kecil. Dalam artian tadi nggak dianggap sama orang. Dan ingat-ingatlah itu, ya abna, ya aulad, terutama antum yang masih muda-muda, masih belia, anak-anak kita, para orang tua, para aba, para ummahat, tanamkan itu ke anak-anak antum. Mungkin mereka namanya anak belum paham, belum banyak mengerti. Wah, disuruh belajar di pondok, suruh duduk, mungkin sampai menginap, diasramakan, nggak enak, pingin di rumah gini-gini, makanan enak ini itu. Di pondok makanan tiap hari sate, sayur tempe. Tapi ingatkan mereka agar terbuka wawasannya. Nak, kamu masih muda, kamu akan tua nanti biidznillah kalau Allah kasih usia. Bapakmu akan mati, umimu akan mati. Kamu jadi apa saat itu? Bagaimana orang akan menghargai kamu kalau kamu gak punya ilmu? Kamu akan tua nanti. Semakin bertambah usiamu, semakin kamu tua. Bagaimana posisimu di masyarakat, di teman-teman, di ikhwah dan lingkunganmu? Kalau kamu gak punya bekal ilmu, kamu gak akan dianggap sama orang. Nah, untuk ilmu ya harus belajar. Sekarang waktunya. Persiapan untuk masa depan. Ketika kamu sudah berusia nanti. Atau Ibnu Abi Rabah rahimahullah, imam besar tabi'in, disebutkan beliau itu agak pendek rahimahullah, hitam, di badannya waktu itu banyak luka atau orang bilang mungkin sekarang semacam kayak koreng atau apa. Orang ngelihat risih, jijik. Ini penyakit. Nah, ditambah lagi rahimahullah disebutkan wajahnya juga insyaallah bagi wajah, ada yang tampan, ada yang kurang, ada yang ini. Dia bukan termasuk yang tampan juga wajahnya. Belum lagi status sosialnya sangat miskin, di bawah. Abahnya meninggal. Kata ibunya, wahai Atha, gak ada orang yang orang lihat dari dirimu. Mau dilihat apanya kamu? Ketampanan gak punya, kekayaan gak ada. Dari sisi mana orang mau ngelihat? Untuk kamu dihormati orang, disanjung, dihargai, gak ada. Kata ibunya, wahai Atha, dan wasiat seorang ibu yang salihah rahimahullah. Dan itu yang menjadi cambuk dan memicu semangat Imam Atha. Kata ibunya, tidak ada yang akan mengangkatmu kecuali ilmu. Belajarlah ilmu, datangi majelis-majelis ulama. Maka belajar beliau semenjak saat itu, belajar, datang majelis satu, majelis lainnya, ulama satu, ulama lainnya, sekian. Zaman itu masih ada para sahabat-sahabat Rasul.
Singkat cerita, ketika beliau sudah menjadi seorang alim, cukup kita ketahui siapa Atha. Itu kalau musim haji, kita tahu musim haji seperti sekarang ini pasti banyak problem, pasti itu. Bagi yang mungkin pernah haji pasti mengalami, nggak mungkin enggak. Ada saja dia butuh fatwa, dia butuh pencerahan, jawaban. Boleh enggak? Saya tadi begini, sah enggak haji saya tadi terjadi begini, tadi seperti ini, boleh enggak? Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, banyak masakil, banyak problem, butuh jawaban, butuh fatwa, butuh ilmu. Apalagi orang sekian banyak. Di musim haji, dalam keadaan di zaman itu ulama banyak, cukup banyak. Zaman tabi'in, khalifah menyerukan, mengumumkan dengan jubir-jubirnya, dengan suara lantang dan keras dikatakan, tidak boleh ada yang berfatwa satupun. Tidak boleh ada yang menjawab pertanyaan dari para jamaah haji kecuali Atha ibn Abi Rabah, dipercaya oleh khalifah. Atha, kata Imam Syafi'i, aku sendiri, kadang beliau manusia, kalau sudah mentok, deadlock, sudah tidak bisa memecahkan suatu masalah yang rumit, memang berat masalah itu, nggak bisa dipecahkan, tidak tahu hukumnya seperti apa ini, sudah mentok, nggak bisa, kemampuan ijtihad ilmu nggak bisa. Kalau sudah seperti itu, kata Imam Syafi'i, aku cukup ridho, puas untuk dalam perkara itu, masalah itu, aku taklid kepada pendapat Imam Atha ibn Abi Rabah. Ilmu yang mengangkatnya. Perkataan ibunya dulu, gak akan ada yang ngangkat kamu kecuali ilmu. Belajarlah. Tentunya bukan itu tujuan kita, agar dianggap orang, dihormati, bukan itu tujuan. Tetapi itu busyral mukmin, kebaikan yang Allah segerakan baginya di dunia. Ilmu pasti mengangkat orang. Dengannya dia menjadi orang yang dihormati, disegani, dimuliakan. Dari itu pula tentunya butuh kesabaran. Nasihat Imam Auza'i, Imam tabi'in juga, isbir nafsaka ala sunnah. Kamu ingin meniti jalan kebenaran, kamu ingin sampai ke surga sana tujuan, maka sabarkan dirimu di atas sunnah. Karena jalan yang kamu lalui akan banyak kendala, banyak duri. Tapi ya sabarlah, harus tetap dilalui. Waqif haitsu waqafal gaum. Wa qul bima qalu. Ketahuilah apa yang diketahui oleh para ulama salaf. Artinya ilmumu hendaklah kamu jadikan itu mengikuti dan menjiplak ilmu para ulama salaf. Apa yang mereka ketahui, ketahui olehmu. Yang mereka anggap ilmu, anggaplah itu ilmu bagimu. Mereka tahu itu hak, maka yakini itu sebagai hak bagimu. Qul bima qalu, apa yang mereka sampaikan, sampaikan olehmu.
Karena itulah ilmu, apa yang diketahui mereka. Wa kuffa amma kaffu anhu. Berhentilah dari yang mereka berhenti. Artinya begini, kalau para ulama salaf tidak menganggap sesuatu itu ilmu, maka anggaplah itu bukan ilmu. Berhentilah kalau kamu ingin selamat sampai ke surga. Ketika mereka menganggap sesuatu itu bukan ilmu, anggaplah itu juga bukan ilmu. Kamu jangan coba-coba dan jangan memaksakan diri. Yang gak pernah mereka katakan, yang gak pernah mereka ucapkan, jangan kamu ucapkan. Dan itu banyak bermunculan terutama dalam perkara-perkara aqaid, masalah akidah, bermunculan lafzi bil Quran makhluk, Quran makhluk. Siapa salaf yang pernah berkata demikian? Tunjukkan satu saja. Makanya Imam Ahmad menanyakan itu di depan khalifah. Satu saja tunjukkan dari sahabat, akan aku ikuti kamu. Tunjukkan sahabat siapa dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain yang pernah mengatakan Quran itu makhluk. Mereka diam, mereka berhenti, maka kita pun berhenti, enggak berani mengatakan itu. Dan itulah ilmu yang diucapkan oleh orang belakangan dan itu tidak diketahui oleh para ulama salaf, itu bukan ilmu. Lebih jelasnya sebagai mereka katakan, apa yang dijahili oleh para ulama salaf itulah ilmu. Maka keilmuan tentang itu adalah kejahilan. Contoh, ulama salaf gak ngerti yang namanya filsafat. Mereka jahil tentang filsafat. Memang gak berilmu sama sekali tentang filsafat, tentang ilmu mantik, ilmu kalam. Mereka jahil, para ulama salaf. Kejahilan ulama salaf tentang filsafat itu adalah ilmu. Maka yang namanya ilmu adalah dengan kamu menjahili ilmu filsafat, maka kamu orang alim. Kamu berilmu tentang filsafat berarti kamu jahil. Orang bodoh yang mengerti ilmu filsafat itu orang jahil. Karena gak ada salaf yang tahu. Itu yang dinasihatkan Auza'i. Berhentilah sebagaimana mereka berhenti. Wasluk sabila salafikas salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Ikuti dan ambil jalan mereka. Kamu di belakang mereka, karena sungguh cukup bagimu apa yang telah cukup bagi mereka, mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Kalau ulama salaf sudah cukup itu bagi mereka, maka cukup hal itu pula bagi kita. Faidahnya dengan mengenali jalan, metode, konsepnya para ulama salaf, sahabat, tabi'in, a'immah setelah mereka, menjadikan orang itu tidak merasa liar dan asing walaupun dia seorang diri.
Kata Ibnul Qayyim menukilkan dari beberapa salaf, alaika bitariqi al-haq wa la tastawhish liqillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bikathratil halikin. Ikuti jalan kebenaran ini. Jangan kamu merasa liar karena sedikitnya orang yang bersamamu. Kenapa disebut liar? Karena orang banyak berbeda denganmu. Aneh gitu. Layaknya kalau kamu di suatu negeri mana bukan negerimu, kamu berpenampilan atau berpakaian enggak seperti keumuman orang, sehingga kamu betul-betul terasa seperti liar, enggak jinak. Orang pada memandangmu, dari mana ini? Enggak kenal mereka, mereka enggak kenal kamu. Kok nyeleneh ini orang, kok aneh sendiri. Ini kamu merasa risih dan bingung, kok dipandangi orang, dicela orang. Beda kalau kamu di tengah negerimu sendiri, kampung halamanmu sendiri, kamu berpenampilan ya seperti orang lainnya, kan kamu akhirnya jinak. Artinya jinak ya kamu tenang, karena orang lain juga sama seperti kamu. Kamu nggak nyeleneh, nggak beda dengan mayoritas kebanyakan orang. Layaknya binatang, kalau jinak kan kita dekat dengannya, kuda misalnya enak. Ya manut saja, kita elus-elus misalnya. Tapi kalau dia liar, begitu ngelihat orang bawaannya mau lari, kita paksa, kita tunggangi, berontak dia, ngelawan, kita bisa-bisa ditendang atau dibanting dari punggungnya. Dia liar. Kalau kamu mengerti jejak ulama salaf, kata Ibnul Qayyim, kamu nggak akan merasa liar di tengah masyarakat yang semuanya mungkin berbeda warna dengan kamu dan menentang kamu. Ajaran apa ini? Dari mana ini? Mungkin karena kamu tahu ini jalannya Abu Bakar As-Siddiq, begini Umar bin Khattab, begini Utsman, Umar, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan para sahabat yang lain. Kamu merasa jinak di tengah masyarakat yang seperti itu. Kamu tenang, karena kamu tahu jalan, kamu tahu arah kemana harus berbuat, kemana harus berjalan. Kamu punya pendahulu yang kamu tiru, yang kamu berusaha mengikuti, meniti jejak langkah mereka. Kata Ibnu Qayyim, jangan kamu tertipu dengan kebatilan walaupun banyak orang-orang yang menjalaninya. Kamu mengerti ini menyalahi jalan salaf. Kamu tahu bukan begini para sahabat Rasul, bukan begini tabi'in, bukan begini a'immah. Kamu tenang, santai. Kamu gak tertipu dengan banyaknya orang yang pada mengarah ke sana, karena kamu tahu persis jalan yang benar ini. Itu manfaat orang yang berilmu. Makanya Allah sebut ilmu itu sebagai cahaya, karena menerangi jalanmu. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumat. Allah sebutkan, apakah orang yang di atas kejelasan, di atas ilmu, atau sebelumnya Allah katakan, apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan, mati dengan kemusyrikannya, dengan kekufurannya, dengan bid'ahnya, dengan maksiatnya,
dengan kesesatannya, dihidupkan dengan tauhid, dengan iman, dengan sunnah, dan kami jadikan untuknya cahaya. Kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya. Kamu bayangkan, kata Ibnul Qayyim, kalau orang itu di tengah hutan belantara sana, pohon tinggi-tinggi gede, tengah malam, gelap, orang nggak tahu jalan, kepinginnya pulang. Bagaimana dia ngerti? Gelap, nggak ada bulan, nggak ada bintang, langit mendung lagi. Gelap, betul-betul gelap. Nyasar-nyasar kamu. Tapi kalau orang punya cahaya, ibarat orang punya baterai, punya lampu, tenang dia tahu jalan. Oh, ini ke arah jalan besar ini. Dia ikuti jalan itu. Dengan yakinnya dia pegang cahaya, tahu. Oh, ini tanda-tandanya ini tadi. Ada pohon yang misalnya ada goretannya. Ini setelah ini kita belok kiri. Jadi di situ ada pohon cemara. Setelah itu ke arah sana. Dia tenang, tahu jalan dia punya cahaya. Orang yang dalam kegelapan nggak akan bisa. Bagaimana dia tahu? Gelap, raba-raba gimana jalan? Bisa saja semakin tersesat, semakin masuk ke dalam sana, hilang sudah. Ilmu itu cahaya, menunjukkan jalan bagimu. Jauh beda dengan yang dalam kegelapan. Di situ perbedaan jauh antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Tujuan terakhir di sana adalah keselamatan dunia akhirat, surga, jannah, selamat dari neraka, murka Allah, ada. Kalau mengikuti jalur ini, jalannya para sahabat, tabi'in. Niat baik tidak cukup untuk bisa sampai ke tujuan kalau kamu nggak mau mengikuti jalan ini. Niatmu mungkin baik, niatmu mungkin juga surga, niat, harapan, dambaan ingin juga ke sana. Tapi kamu nggak mau mengikuti jalan ini, ya nggak bisa. Itu muqaddimah yang beliau sebutkan. Kita cukupkan sekian skors untuk persiapan. Wafaqakumullah lima yuhibbu warda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.